Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu pemateri pertama saya sebagai Sydney Yumi Napoli, Charles Paulus Doig, dan Nining R. Nomate. Langsung saja materi yang akan kami bahas yakni tentang peta kajian atau capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu peta kajian atau pencapaian pembelajaran secara luas, kita harus lebih tahu mengenai media. Media di sini merupakan salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, media di sini dalam penggunaannya itu tidaklah dilihat dari segi kecanggihan medianya, tetapi dilihat dari fungsi dan peranannya dalam membantu proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa media yang dapat kita perhatikan dalam mempertimbangkannya. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, berorientasi pada tujuan pembelajaran sini yang dimaksud adalah media yang dipilih hendaklah harus selaras atau sama dan dapat menunjang tujuan pembelajaran, sehingga disebut sebagai komponen utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Yang kedua adalah bahan ajar atau materi. Nah, bahan ajar atau materi di sini dia menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya materi dengan media yang digunakan itu akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga adalah audiens atau siswa. Yang keempat adalah kemudahan untuk memperoleh media. Yang berikut adalah keterampilan guru dalam menggunakan media, dan yang terakhir adalah pengelompokan sasaran. Oke, baik. Yang berikut tentang jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran di sini ada 3, yaitu yang pertama aspek bentuk fisik, yang kedua aspek panca indera, dan yang ketiga aspek alat dan bahan. Aspek bentuk fisik ini diantaranya seperti media elektronik dan media non elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, slide dan video dan lain-lain seperti LCD dan komputer. Dan media non elektronik ini seperti buku, modul dan media garis dan alat-alat peraga. Dan yang kedua yang kedua aspek panca indera. Itu yang pertama media audio dengar, yang kedua media visual atau media termasuk media garis, dan yang ketiga media audio visual atau dengar dan melihat. Dan yang ketiga aspek alat dan bahan. Itu seperti yang digunakan yaitu seperti alat perangkat keras sebagai sarana penampilan pesan. Dan yang berikut itu macam-macam. Dan yang berikut tentang peta konsep. Pengertian peta konsep, salah satu media yang dapat membantu peserta didik dengan dalam mengenal pemahaman atau memahami sebuah konsep dan materi adalah media peta konsep. Media peta konsep adalah media yang dapat membantu siswa dan guru dalam meringkas materi-materi pembelajaran agar dapat mudah mempelajari dan diingat oleh siswa. Menurut Aini, peta konsep adalah sebagai salah satu untuk mewakili adanya hubungan dan bermakna antara satu konsep hingga membentuk suatu proposi. Proposi adalah
adalah dua atau lebih konsep yang dihubungkan dengan garis yang diberikan kata penghubung sehingga memiliki satu pengertian. Yang berikut macam-macam peta konsep. Menurut Teriaton dalam bukunya menyebut bahwa ada 4 macam peta konsep, yaitu rantai kajian, kejadian, pohon jaringan, dan peta konsep siklus dan peta konsep laba-laba. Yang pertama itu rantai kejadian. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian atau langkah-langkah dalam sebuah prosedur atau suatu tahapan dalam suatu proses, seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Adapun dalam penerapan rantai kejadian cocok digunakan untuk mengevaluasikan langkah-langkah dalam suatu prosedur tertentu, memberikan tahapan-tahapan dalam suatu proses dan urutan suatu kejadian. Yang kedua, pohon jaringan. Peta konsep pohon jaringan merupakan peta konsep yang ide-ide pokoknya satu konsep dibuat dalam sebuah persegi 4, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung, dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Adapun peta konsep pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan suatu hal yang menunjukkan sebab akibat suatu prosedur yang cabangnya dan istilah-istilah berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungannya. Dan yang ketiga, peta konsep siklus. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya merangkai kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berhubungan dengan sendirinya. Pada peta konsep ini cocok digunakan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Dan yang keempat, peta konsep laba-laba. Peta konsep laba-laba merupakan peta yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral. Namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide satu dengan yang lain. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk mengevaluasikan konsep yang tidak menurut Hariri. Kategori yang tidak paralel dan hasil curahan pendapat berikut adalah cara yang digunakan untuk membuat peta konsep itu terdiri dari 4. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau materi apa yang akan kita pilih yang sesuai dengan topik pembahasan. Yang kedua itu menentukan konsep-konsep yang relevan dengan pokok pembahasan yang kita ambil. Yang ketiga, kita harus mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang inklusif. Yang keempat, menyusun konsep-konsep tersebut dalam sebuah bagan dengan letak konsep yang inklusif diletakkan pada bagian atas atau tengah yang merupakan bagian inti dari konsep, dan kemudian dihubungkan dengan garis atau kata penghubung, misalnya terdiri dari, terdiri atas, menggunakan, dan lain-lain. Dalam membuat peta konsep, kita harus mempunyai kemampuan, di mana kemampuan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari kata kuasa, bisa, sanggup, dan mampu melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Mulyasa, dalam bukunya itu menjelaskan bahwa arti kemampuan sendiri adalah sesuatu potensi yang dimiliki oleh seseorang
untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan yang baru dikerjakan. Nah, kemampuan individu pada dasarnya itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.